Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Apa kabar Oma, Opa, Mama, Papa, Kakak? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Ya, adik-adik semuanya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini adik-adik ya. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi kakak berharap semuanya mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Sudah mandi, sudah mengenakan pakaian yang bersih, kemudian sudah mempersiapkan Alkitabnya dan juga uang persembahannya ya. Adik-adik, kakak beri kesempatan adik-adik untuk mempersiapkan diri ya. Dan siapkan Alkitabnya jangan lupa ya. Kemudian kita duduk yang manis ya. Nah, adik-adik, mari kita sudah siap semuanya? Yuk, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau olahraga, kita mau goyangkan semua badan kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, agar kita dapat memuji-muji Tuhan dengan baik ya. Yuk kita angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Adik-adik, gimana? Sudah sehat kan ya? Udah semangat ya untuk memuji Tuhan? Untuk beribadah? Ya. Sebelum kita lanjutkan, adik-adik masih tetap berdiri ya. Belum kakak suruh duduk ya. Yuk, kita mau berdoa pembukaan ya. Kita doa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah pimpin kami, Kau telah berkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada mama papa kami dan juga kami Tuhan, juga kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, jika sebentar ini kami akan memulai ibadah kami, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami boleh memuji-muji Engkau dengan sungguh-sungguh dengan baik Tuhan. Dan biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, jika sebentar juga kami hendak mendengarkan firman Tuhan, tolong kami ya Bapa, mampukan kami untuk menjadi
pendengar yang baik, pembaca yang baik, dan pelaku firman yang baik Tuhan. Kau juga berkati Kak Tina yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarlah doa dan sembah kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Penebus kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau melanjutkan pujian kita sebelum firman Tuhan. Kita angkat pujian Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya. Bom bom bom, cuam cuam, bom bom bom, cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya. Bom bom bom, cuam cuam, bom bom bom, cuam cuam. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya tadi? Ya, Alkitabnya sudah dipegang semuanya? Ya. Adik-adik yang besar-besar bisa membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Kemudian yang masih kecil-kecil yang belum bisa membaca, mama papanya mendampinginya dan membacakannya ya. Kita ambil dari Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11. Adik-adik baca bersama-sama ya di rumah ya. Ya. Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur pada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Ya, adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ya, cerita kita masih beberapa minggu kemarin mengenai Yunus ya adik-adik ya.
Nah, tapi temanya berbeda-beda ya adik-adik ya. Hari ini temanya adalah selalu ada kesempatan dari Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, adik-adik, apa ya selalu ada kesempatan? Masih ingat nggak cerita yang minggu lalu yang Kak Evi bawain? Ya, bagaimana? Kenapa? Ya, Yunus sudah menyampaikan kepada bangsa Niniwe bahwa bangsa Niniwe akan diporak-porandakan oleh Tuhan dalam waktu 40 hari. Ya kan adik-adik? Masih ingat nggak? Nah, terus apa yang terjadi? Ya, ternyata Tuhan sayang sama bangsa Niniwe adik-adik ya. Bangsa Niniwe diberi kesempatan selama 40 hari itu adik-adik ya. Rajanya mendengar berita itu, akhirnya apa adik-adik? Ya, rajanya dan rakyatnya semua bertobat ya, dan tidak melakukan hal kejahatan lagi. Tetapi itu membuat Yunus gimana adik-adik ya? Senang apa enggak? Iya. Nah, kira-kira ada enggak ya adik-adik di sini di rumah yang tidak suka sama orang yang senang, yang berbuat senang ya, atau yang rajin? Ada enggak? Senang enggak orang yang gimana ya adik-adik ya? Senang melihat orang susah? Ada enggak? Kakak harap semua tidak ada ya adik-adik ya. Misalnya gini ya, adiknya, siapa yang di rumah punya adik atau punya saudara ya, ini nakal ya. Nah, pada waktu nakal itu lagi main itu nakal sama adik-adik, kemudian dia jatuh ya, luka di tangannya. Nah, mama gimana kalau adiknya luka? Pasti mama tetap sayang sama adiknya ya, atau sama saudaranya tadi ya. Nah, akhirnya mamanya merawatnya. Kita lihat gambar ini adik-adik ya. Nah, gambar ini menceritakan kalau mamanya ini sangat sayang sama adiknya yang sedang sakit. Adiknya ini tangannya sedang dibalut adik-adik ya. Tadi dia jatuh ya. Walaupun nakal tapi mamanya masih sayang ya adik-adik ya. Dia nggak bisa makan sendiri karena tangannya tadi dibalut atau diperban. Nah, akhirnya disuapin sama mamanya. Tapi lihat apa yang terjadi dengan kakaknya. Iya, kakaknya tidak suka ya. Kakaknya tidak suka melihat adiknya senang. Adiknya senangnya bukan karena jatuh atau karena apa adik-adik ya, tapi senang karena mamanya masih sayang sama dia, sehingga dia masih bisa disuapin sama mamanya. Tapi kakaknya tidak suka, karena apa? Dipikirnya kakaknya gini, orang adiknya nakal, mama masih perhatian saja, mama masih sayang aja. Nah, adik-adik, ada yang suka begitu di rumah? Ya, kakak berharap tidak ya. Nah, sama dengan cerita kita pada pagi hari ini tentang Yunus ya. Ada apa ya dengan Yunus? Bagaimana ya Yunus ya? Yuk kita lihat film berikut ini, video berikut ini ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah,
tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, Lebih baiklah aku mati daripada hidup. tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, Selayaknya lah aku marah sampai mati. lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, bagus ya adik-adik ya. Gimana tuh Yunus tadi? Wajahnya? Iya, Yunus tidak suka bangsa Niniwe disayang Tuhan. Ya, ternyata Tuhan sangat sayang sama bangsa Niniwe adik-adik ya. Bangsa Niniwe tidak jadi diporak-porandakan oleh Tuhan. Tapi Yunus tidak suka. Yunus marah, ya kan adik-adik ya? Nah, Yunus marah. Tapi Tuhan tanya sama Yunus, berhakkah kamu marah? Ya kan? Nah, 2 kali Yunus ditanya seperti itu sama Tuhan ya. Pada saat pohon jaraknya juga mati, dia tidak nanam tapi dia marah adik-adik ya. Dia sayang sama pohon jaraknya, dia tidak nanam kemudian mati, dia marah. Selalu dia katakan sama Yunus ya, lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, di situ itu terus yang dikatakan oleh Yunus. Nah, adik-adik, berarti ini Yunus apa adik-adik ya? Egois ya. Tidak suka ngelihat orang lain senang, ya. Tidak suka Tuhan menyayang orang lain, ya. Nah, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu sayang sama orang lain, ya. Tuhan sayang sama semua orang, ya. Tuhan memberikan kesempatan pada orang-orang yang seperti Yunus tadi ini, ya. Tuhan berikan kesempatan. Nah, apalagi kepada kita adik-adik ya. Tuhan sangat sayang sama kita. Tuhan berikan kesempatan kepada kita agar kesempatan ini kita gunakan dengan baik ya. Kita yang tadinya egois, yang tidak mau berbagi sama teman, yang selalu maunya menang sendiri ya. Sekarang kita berusaha untuk tidak egois, untuk tidak menang sendiri ya, untuk rendah hati. Ya, seperti Tuhan. Nah, mari adik-adik kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita gunakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan dengan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Adik-adik, jangan lupa ya, ada ayat hafalannya. Nih, kakak kasih ayat emasnya atau ayat hafalannya yang terambil dari Lukas 15 ayatnya yang ke-10. Ya. Sudah dibuka Alkitabnya? Lukas 15 ayat yang ke-10. Ya, kakak bacakan buat adik-adik semua ya, buat kita semua. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga
akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini adik-adik hafalkan, kemudian adik-adik share ke WA grup kelas masing-masing ya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan ya adik-adik ya. Persembahannya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop. Kemudian adik-adik titipkan kepada mama papanya untuk diberikan kepada ke gereja, atau adik-adik minta tolong mama papanya ditransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini ya. Nah, sambil mempersiapkan persembahan, kita akan angkat pujian lagu dari PKJ 147, yaitu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk aktivitas ya. Aktivitas kita apa ya hari ini ya? Ya, kita lihat ya bersama-sama dengan Kak Lisbeth. Mari Kak Lisbeth, silahkan. Adik-adik, aktivitas kita pagi hari ini adalah membuat malaikat dari kertas. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita ambil kertas HVS, kemudian kita lipat 2. Kita potong menjadi 2 bagian. Kemudian kita lipat menjadi 2, kita lipat kembali menjadi 2, kita lipat lagi menjadi seperti ini. Kemudian kita buka. Kita buka kertasnya, kemudian kita lipat bolak-balik ya. Lihat, perhatikan adik-adik cara melipatnya. Kita bolak-balik, lipat terus sampai selesai. Nah, seperti ini jadinya. Kita sisihkan, kita ambil kertas yang kedua, kemudian kita lakukan hal yang sama seperti kertas yang pertama tadi. Kita lipat ya. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian kita sisihkan, kita ambil kertas HVS yang lain, kemudian kita bagi 2, ya. Kita bagi 2. Bagian pertama, kemudian kita lipat menjadi 2 bagian, menjadi 2 bagian lagi. Kemudian kita ambil bahan atau alat untuk membuat lingkaran. Kemudian kita gunting. Hasilnya menjadi 4 lingkaran seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Kita ambil lagi kertas yang lain. Kemudian kita gunting kecil, lurus seperti ini. Kita bikin 2 menjadi seperti ini. Nah, jadi bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian kita ambil kertas yang dilipat tadi, kita tekuk sedikit bagian atasnya seperti ini. Kemudian kita ambil lagi kertas yang satu, kita lakukan hal yang sama. Kita ukur dulu ya agar panjangnya sama ke bawah dan tekukannya juga sama. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil kertas yang kita gunting lurus tadi, kita kasih lem, kita rekatkan pada lipatan kertas tadi. Perhatikan cara melemnya ya, bagian yang dilem. Nah, seperti ini. Kita ambil lagi lem, kita rekatkan, kita taruh. Kemudian kita rekatkan kedua lipatan kertas tadi.
Nah, adik-adik bisa lihat caranya ya. Kemudian bagian lipatan, kertas lipatan yang kecil tadi yang atas kita lem seperti ini. Nah, perhatikan ya. Kedua-duanya kita lem. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Setelah itu kita sisihkan, kita ambil guntingan bulat tadi, lingkaran. Kita ambil satu, kita taruh lem, kita rekatkan. Kita sisihkan, kita ambil lagi satu lingkaran, kita lem, kita rekatkan. Kemudian lingkaran yang satunya kita membuat mata, hidung, alis, dan mulut. Kemudian kita lem, kita rekatkan pada lipatan kertas tadi. Seperti ini. Nah, adik-adik, kita ambil lagi lingkaran yang satu, kita lem, kita taruh lem, kemudian kita rekatkan ke bagian belakangnya. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian kita ambil kertas yang kita gunting lurus tadi, kita gunting bagi dua, kita tekuk bagian atas sedikit di kedua kertas tadi ya. Nah, kita mau bikin pita. Nah, kita rekatkan seperti ini. Kita taruh di depan. Nah, kita lem ya pitanya. Seperti ini jadi malaikat kertasnya ya. Aktivitas kelas Batita dan Balita adalah menghafal dari Lukas 15 ayat 10b. Ya, jadi adik-adik kalau sudah membuat aktivitasnya baik kelas A, B, T, dan Batita Balita, silahkan di-share di grup kelas masing-masing. Selamat membuat aktivitas. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita akan nyanyi angkat pujian, yaitu hidup ini adalah kesempatan ya. Adik-adik kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, dengan membawa persembahan kami ini ya Bapa.
Engkau yang mau tolong persembahan kami ini ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau Engkau telah tolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Bapa dalam surga, terlebih dahulu ampunilah akan kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Kalau selama ini Tuhan, kami sudah egois Tuhan, kami sudah mementingkan diri sendiri Tuhan, kami tidak peduli dengan sesama kami Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan untuk tidak egois Tuhan, untuk merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan, untuk belajar peduli pada sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kedua orang tua kami. Engkau berkati mereka ya Bapa di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka membimbing kami, di dalam mereka mengasuh kami ya Bapa. Dan Engkau juga berkati di dalam pekerjaan mereka masing-masing ya Bapa. Engkau juga berkati kami di dalam studi kami masing-masing ya Bapa, agar kami juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi contoh dan teladan bagi yang lainnya ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Jika sebentar ini kami akan mengakhiri ibadah kami, Engkau berkati kami ya Bapa. Pertemukan kami di ibadah minggu yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Kakak pesan jangan lupa kalau kita keluar rumah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir, agar kita semua tetap sehat ya adik-adik ya. Jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.